dengan tema kita berbukalah dengan yang sayang. Apa Bu? Berbukalah dengan yang sayang. Di segmen sebelumnya guru-guru kita sudah mengajarkan bahwa momen Ramadan ini nggak boleh ada alasan buat berbalas-malasan. Justru harusnya semakin cepat ya Ustadz Maulana ya dalam bekerja ya. Karena jangan mau rugi kan, insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan juga tadi Habib udah ingetin bahwa silaturahmilah dalam doa gitu. Ustazah juga udah ingetin, jangan sampai ini kita terdistract dengan sibuk ngurusin kue-kue lebaran, tapi jadi kurang sibuk dalam memperkaya ibadah kita. Nah, kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita lagi nih bersama dengan Habib Muhammad. Habib, kalau berbicara tentang berbuka puasa, apalagi tema kita kan berbukalah dengan yang sayang nih. Kadang-kadang anak-anak tuh suka heboh sendiri, apalagi kalau saya nih generasi millennials maunya buka puasa di tempat-tempat yang hits. Jadi sama teman-teman seru aja sendiri gitu ya kan. Terus jadi kurang berkumpul sama keluarga. Gimana caranya sih dan sebenarnya apa sih keutamaan berbuka puasa bersama dengan keluarga? Mohon tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuka puasa dengan keluarga itu sangat baik. Betul tadi dikatakan Caca, banyak anak-anak sekarang repot sampai dia buka puasa di luar, buka puasanya bagus, sholatnya lewat. Sholat maghribnya lewat, sholat isyaknya lewat, apalagi sholat tarawih. Jadi tidak menimbulkan makna daripada puasa tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua, tanamkan dari mereka pelajaran yang bagus tentang ibadah puasa. Sampaikan seperti teringat dengan ayat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, as-saimina wa saimat, wal hafidhina furujahum, wal hafidhat, wa dzakirina allaha kathiran wa dzakirat, a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima. Ingatkan sama anak kita, hai keluarga kita, anak kita, istri kita. Ini kadang-kadang anaknya diajarin ayah ibunya tidak mencontohkan. Seperti itu Ustaz Maulana. Benar apa kata Ustaz Maulana tadi, repot dengan makan. Kalau sudah hari pertama tuh yang direpotkan makanannya. 7 warna ada semua. Ada kolak pisangnya, ada gorengannya, ada biji salak. Coba lihat biji salak tuh lembut cuman bulan Ramadan. Iya. Di luar bulan Ramadan keras lagi biji salak. Ya. Makanya kalau buka puasa orang makan, apa tadi Ustadz Maulana bilang SS apa? SSB. SSB. Sisa-sisa buka. Sisa-sisa buka. Kalau buka puasa semua dia makan, sampai kalau bisa sama sendok-sendoknya dia makan. Ini bukan pendidikan yang bagus. Buka makan, mendekati mau isya, tadi ada SBB, SSB, sisa gorengan, makan, betul. Kemudian pulang dari sholat taraweh, ada lagi sisanya roti goreng, makan. Mau menjelang tidur nonton TV, makan. Bangunnya kapan? Sahur. Waktu sahur, makan 2 piring setengah. Semua dia makan sampai mendekati imsak. Masih sisa juga roti goreng, makan. Habis sholat subuh? Habis sholat subuh? Bangun-bangun? Bangun-bangun? Zuhur. Alhamdulillah dia masih sholat. Habis sholat zuhur? Bangun-bangun? Habis sholat asar? Bangun-bangun? Dia bilang sama anaknya, Masya Allah nak, puasa bapak hari ini tidak terasa. Bagaimana mau bisa terasa, kan ini bukan pendidikan yang bagus. Wajar kalau anaknya ngambil buka puasa di luar. Karena tidak mendidik dari segi agamanya. Kalau kita kembalikan, tanamkan sama anak-anak kita, ayo. As-saimina wa saimat. Nah, lihat ayat Allah. Orang yang puasa, baik laki-laki dan perempuan. Tapi bukan hanya puasa saja. Wal hafidhina furujahum, wal hafidhat. Puasa yang bagus. Bukan puasanya puasa menyebar kemaksiatan. Hafidhina furujahum.
Mereka jaga diri mereka. Kan kalau kita buka puasa di luar itu, Masya Allah, nggak tahu apa yang kita lihat. Bagaimana merusak kita punya puasa. Anak-anak muda nih pesen buat anak-anak muda semua. Tinggalkan yang namanya hal-hal yang demikian rupa, kecuali tempat yang bagus, memang di situ aman, tidak hancur kita punya puasa. Dan tanamkan juga sama anak-anak kita bukan hanya puasa menjaga daripada kemaksiatan saja. وَذَاكِرِينَ kathiran وَذَاكِرَتْ. Mereka juga yang zikir. Puasanya, puasa yang meninggalkan diri daripada kemaksiatan dan diiringi juga dengan zikir kepada Allah. Bukan puasa tidur. Kata dia bilang lagi dalilnya bagus juga. Habib, kan ada hadis Nabi. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang puasa, ibadah. Jadi saya tidur terus. Ya. Salah, artinya tidurnya orang yang puasa ibadah, artinya kalau lagi baca Quran, duha, baca Quran, ketiduran dan nilai tidurnya itu ibadah. Kita lagi tahajud, subhanallah, ketiduran, nilai tidurnya ibadah. Jadi pesan buat yang semuanya, khususnya syabab, anak-anak muda, berbukalah kalau bisa dengan rumah tangga kita. Jadikan rumah tangga kita itu nikmat dalam bulan puasa yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu insya Allah rumah tangga kita penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin, Masya Allah. Beb, kalau 11 bulan biasanya kan kita udah sibuk di luar, kerja, ketemu teman-teman. 1 bulan aja masa enggak sih buat keluarga? Artinya sangat sayang, kita belum tentu sampai bulan Ramadan yang akan Iya. datang. Tanya Ustaz Maulana, dulu berdua, sekarang sendiri. Kan Sendiri. kita nggak tahu umur. Nggak tahu umur. Insya Allah kita doain Ustadz Maulana segera berdua lagi ya. Amin. Beb, ya amin. Jazakallah khair, terima kasih banyak Habib. Jamaah. Saya sekarang memberikan kesempatan lagi nih buat jamaah untuk bertanya. Ada yang mau nanya nggak? Coba angkat tangan Bu. Yang mana nih? Oke, yang di belakang saya silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Yunizar dari Majelis Taklim Al-Ittihad Kota Serang. Mau bertanya dengan Ustazah, bagaimana sih caranya kita sebagai orang tua mendidik anak untuk berpuasa tapi tidak dengan diiming-imingin hadiah? Gimana caranya ya? Iya. Baik. Terima kasih. Ustazah gimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim, pertanyaan yang sangat bagus. Biasanya anak-anak kecil mereka mau berpuasa kalau ada hadiah atau kalau ada sebab pasti ada akibat. Contoh gitu kan, sebab akibat. Saya bakal puasa tapi dengan catatan dikasih 1 hari puasa 50.000. Berarti 30 hari dikalikan gitu kan kita kan. Ternyata di akhir Ramadan orang tuanya nggak ada duit, pas-pasan buat beli kue juga. Nah, tahun depannya anaknya nggak mau puasa lagi, mama bohong, papa bohong. Nah ini salah pendidikannya. Jadi yang pertama untuk menghindari mengiming-imingi anak, memberi sesuatu agar mereka berpuasa, yang harus kita lakukan adalah libatkan anak kita dalam setiap kegiatan kebaikan di bulan Ramadan. Contoh misalkan anak perempuan, ajak dia ikut bikin takjil, berbuka. Sambil bikin takjil, sambil kita kasih nasihat, nak kalau orang puasa itu pahalanya seperti ini loh nak. Nak kalau menyiapkan berbuka itu pahalanya begini loh nak. Jadi dia itu merasa ibunya memberikan nasihat dengan cara yang lembut. Jadi langsung dicontohkan. Nak kita baca Quran yuk, sini. Sama Umi nak, ayo baca bareng-bareng. Tadi benar yang dikatakan oleh Habib, banyak orang tua yang menyuruh anaknya tapi tidak mencontohkan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasul itu kalau ngasih perintah, nyontohin dulu, baru merintahin. Makanya banyak yang masuk agama Islam itu sebab perilaku Rasul. Jadi langsung lihat, oh Rasulnya aja ngelakuin, begitu juga dengan orang tuanya. Yang kedua, coba kita adakan ide-ide kreatif. Contoh nak, puasa ya nak, nanti kita buka bersama bareng sepupu, bareng anak-anak tetangga dan lain sebagainya. Biasanya mereka kalau ada teman semangat nih Bu. Mah, mama, teman aku puasa tuh mah, aku juga mau puasa. Nah gitu kan biasanya anak-anak kan. Dan yang ketiga adalah terus ajarkan ilmu pengetahuan dengan sabar dan puji mereka kalau mereka berpuasa walaupun puasanya tidak sampai maghrib. Puasanya cuma sampai jam 10, sampai zuhur tapi puji.
anak semakin dipuji, semakin semangat dia untuk beribadah. Baik, jazakillah khairan. Terima kasih banyak Ibu, udah cukup ya jawabannya. Jamaah. Siapa lagi yang mau nanya coba angkat tangan. Oke, sekarang di belakangnya Ustazah deh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dari Daan Mogot. Langsung saja ya, saya mau tanya apa sih yang harus diperhatikan khususnya orang tua saat memperkenalkan arti Ramadan sekaligus prakteknya ke anak supaya tidak terjadi kesalahan. Gimana caranya memperkenalkan arti Ramadan nih? Iya. Terutama khususnya buat anak-anak milenial sekalian nih, Betul. calon pembangun bangsa nih. Terima kasih banyak. Ustadz Maulana, boleh dong dijawab dengan tausiahnya nih. Gimana cara kita bisa memperkenalkan arti hikmah dari Ramadan khususnya kepada anak-anak milenial? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana Ramadan yang luar biasa menjadikan suasana ini jadi suasana kekeluargaan. Ini luar biasa. Menciptakan kebersamaan dalam rumah tangga, serasa berada di bulan Ramadan ini sehingga anak-anak tak merasa bahwa Ramadan itu adalah sesuatu yang maaf melelahkan tapi mengasihkan sehingga anak-anak rindu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Pertanyaannya, kesalahan apa yang terjadi yang biasa terjadi dalam memperkenalkan Ramadan? Yang pertama, cerita dan mainan. Cerita dan mainan. Sebaiknya carikan mainan-mainan yang mengasihkan. Bukan mainan yang membuat dia nangis. Mohon maaf, carilah permainan yang apa? Pergi ke masjid, ada lomba-lomba tadarus, ada kegiatan amalia Ramadan. Iya, itu justru bagus. Perkenalkan anak kita, apalagi kalau usia-usia remaja, suruh sibuk menjadi remaja masjid. Tadi udah bagus. Ibu ajak anaknya masak sama-sama. Temanin anak ke pasar. Pasti itu sesuatu yang menyenangkan. Mau makan apa sebentar, buka puasa apa sebentar. Jadi itu sesuatu yang menyenangkan. Siapa yang membantu ibu sebentar untuk masak, untuk sahur. Itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi kadangkala membuat anak tidur aja. Kau nggak usah ikut-ikutan, tidur aja. Sehingga anak itu merasa tidak dilibatkan dalam suasana Ramadan. Ini mohon maaf bentuk kesalahan kita. Dengan cara kalau saya alhamdulillah tahun ini memang istri saya sudah tidak ada. Saya tidak berdua, tapi sekarang alhamdulillah saya berlima. Karena ada 4 anak yang ditinggalkan istri saya. Jadi seru aja. Sahur, saya bangunkan. Iya. Bangun. Makan. Buka puasa pakai apa hari ini? Saya tanya jadi enak. Anak itu senang. Itu. Jamaah. Suasana. Kalau tadi cerita dan mainan yang harus bersentuhan dengan Ramadan. Ya enggak apa-apa. Coba buka surah. Sebut nama surah. Surah Al-Fil. Dia cari lagi surah. Jadi sesuatu bahwa Al-Quran itu bisa menyenangkan. Coba hafal. Sudah berapa ayat yang kamu hafal. Berapa surah yang kau hafal. Itu sesuatu yang menyenangkan. Enak. Apalagi kasih tugas. Ke masjid catat. Kesimpulan tausiah di masjid. Atau bulan, tadi apa? Berapa taruhnya? Berapa juz? Itu suatu yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan dalam Ramadan ini, kalau perlu zakat fitrah, nanti libatkan juga anak. Tapi banyak anak bukan melibatkan, menyuruh anak. Bawa zakat fitrah. Asal ini zakat fitrahnya. Ibu tetap ikut. Anak cuma ngikut. Bukan anak yang disuruh. Pas dia bawa berasnya, bocor kantongnya. Aura-auran itu. Iya. Apalagi kadangkala mohon maaf, acuh tak acuh. Seakan-akan tidak ada bedanya antara bulan Ramadan dan bulan, tidak ada spesialnya. Ceritakan sesuatu atau gambarkan sesuatu yang manfaat bulan Ramadan. Apa salahnya sahur bersama-sama. Jangan sahur sendiri-sendiri. Anak sahur jam 2, bapak sahur jam 3, mama sahur jam 4. Sekalian cuci piring.
makanan untuk 2 orang bisa jadi 3 orang kalau bersama-sama. Tapi makanan 3 orang bisa hanya dimakan 1 orang karena diambil semua anaknya. Bapaknya nggak dapat, emaknya tinggal menonton. Kenapa tidak bersama? Gitu. Apalagi kita, aduh luar biasa kalau bersama-sama. Seru tahu. Seru ya Ustadz Maulana ya. Ayamnya di dalam, terus disimpan nasi. Belum ada ayamnya. Oh, pas dibuka? Pas enggak dibuka, dilihat dari bawah aja ada ayam. Oh. Karena piringnya piring kaca. Oh kan Ustadz Maulana, Masya Allah. Artinya memang kita harus memperkenalkan dalam kehidupan sehari-hari ya Ustadz Maulana seru, ya. seru. Jadi gak cuma 30 hari ini aja. Siapa yang duluan bangun? Sahur duluan bangun. Apalagi ada tuh sahur, sayur. Oh sahur sayur. Sayur. Oh gitu ya, jadi semua diajak berinteraksi semuanya. Enak. Saya tuh maaf tambahan sedikit ya. Ya. Saya paling suka dulu kalau Ramadan di kampung. Kenapa tuh emang? Kalau tausiah di kota makin habis Ramadan dan makin habis orang. Iya. Tapi kalau di kampung makin terakhir Ramadan makin membeludak orang di masjid. Masya Bahkan kita pasang tenda Allah. keluar karena sudah banyak yang pulang kampung. Oh gitu, baiklah jazakallah khair Ustadz Maulana. Aduh saya udah serius aja, saya kira apaan kan. Oke baiklah jamaah, sekarang kita akan memasuki murotal Al-Quran bersama dengan Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai dengan ayat 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang keadaan salah satu jannahnya, salah satu surganya, yaitu surga Aden. Surga Aden adalah tempat berkumpulnya sebuah keluarga bahagia yang bukan hanya berkumpul ketika berpuasa di dunia, yang bukan hanya berkumpul ketika sholat berjamaah di dunia, yang bukan hanya berkumpul ketika baca Quran bersama di dunia, tapi mereka akan berkumpul juga nanti di jannahnya Allah, salah satunya di tempat yang bernama surga Aden. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang saleh. Ketika di dunia saling membangunkan, anakku bangun sholat tahajud, anakku bangun sholat subuh. Kata ibundanya, anakku bangun doakan ibumu ini. Ataukah seorang anak yang datang kepada ibundanya mengatakan, ibu doakan anakmu ini. Pernahkah kita dengan dari hati ke hati kita berbicara kepada ibu kita? Para milenials yang ada di rumah, teman-teman sekalian yang ada di rumah, ketika kita punya urusan, pernahkah kita datang kepada ibunda kita dan mengatakan, wahai ibu, doakan saya secara khusus hari ini, saya ada tes di kantor.
Wahai ibu, doakan saya secara khusus, sebutkan nama anakmu khusus hari ini, anakmu hari ini ada ujian ini, ada ujian ini. Mereka itulah orang-orang yang akan berkumpul nanti di surga Aden. Kenapa? Ternyata jawabannya ada di atas di ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bih, ma amarallahu bihi yusal. Siapa mereka orang-orang yang mendapatkan surga Aden? Adalah mereka orang-orang walladzina yasiluna ma amarallah. Adalah orang-orang yang menyambung yang namanya silaturahim. Memperbaiki hubungan kekeluargaannya. Wabil khusus ketika masuk bulan Ramadan. Kata nanti malaikat ketika berada di pintu surga Aden. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Assalamualaikum, selamat atas kalian, kedamaian atas kalian, keselamatan atas kalian. Wahai sebuah keluarga yang dahulu ketika di dunia bulan Ramadan saling membangunkan ketika sahur, saling membangunkan, saling mengajak untuk tarawih, saling mengajak untuk baca Al-Quran. Selamat atas kalian karena sekarang ganjarannya yang akan kalian dapatkan adalah surga Aden, yaitu kumpul keluarga lagi di surga. Semoga bukan hanya Allah kumpulkan kita di dunia, tapi Allah juga akan kumpulkan kita di jannahnya kembali. Insya Allah. Sadaqallahul adzim. Amin, Masya Allah. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Ca. Jazakallah khair. Jamaah. Setelah ini kita masih akan melanjutkan tausiah dari Ustazah Syifa dan juga dilanjutkan dengan tausiah dari Habib Muhammad nih. Jadi jangan kemana-mana, disiapkan catatannya ya karena akan ada tips doa insya Allah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.